Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi di video saya yang serba secuil. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya yang ada di rumah sakit, yang sedang menjaga nenek di rumah sakit, akong ataupun di rumah sakit, di semuanya saja. Alhamdulillah setelah saya 2 hari ini saya alhamdulillah ya, dengan berpuasa Senin Kemis kesehatan saya semakin memulih. Maksud saya sudah tidak merasakan, ya sedikit, hanya sedikit lah teman-teman, manfaatnya puasa Senin Kemis ya teman-teman, dimana kita dalam keadaan drop kita bisa berpuasa. Alhamdulillah. Sebenarnya obat itu teman-teman ya, obat dari dokter itu ya 75% itu penyembuhan dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan. Yang 25% itu dari obat, seperti itu. Bukan 100% dari obat kita. Kalau umpama kita dalam keadaan drop, sebenarnya saya itu hanya depresi dan stres ya teman-teman. Karena apa, pikiran saya itu setelah nenek meninggal dunia itu sepertinya udah nggak ada harapan lagi, seperti itulah. Jadi saya itu kaget karena matinya nenek itu tidak dengan saya, maksudnya tidak waktu saya rawat, waktu diganti ke panti jompo teman-teman. Sama anaknya yang pertama itu diambil, diletakkan di panti jompo, kan itu rebutan tuh nenek itu, anaknya itu merawatnya itu rebutan, ingin merawat nenek seperti itu. Dan setelah itu dia mengatakan pada saya, "Lia, nanti kamu kerja di pabrik ya," kayak gitu ke saya. Ya pabriknya majikan saya itu, tapi saya berpikir karena di pabrik kan nggak ada istirahat sama sekali kan, maksudnya ya enak sih siang-siang kerja, malam-malam aja, tapi agensi saya malah mengatakan tidak saja kak gitu, saya dicarikan yang lain aja kak gitu. Dan setelah nenek diambil oleh anaknya yang pertama itu, ternyata nenek itu tidak di apa nenek itu tidak dirawat di rumahnya karena anak menantunya itu, simpunya itu tidak suka sama nenek kayak gitu. Bukan nggak suka sih, nggak tahu lah, mungkin juga nggak cocok seperti itu. Dan ternyata diletakkan di panti jompo. Nah di panti jompo itu otomatis, entah teman-teman ya, saya mau meletakkan HP saya dulu. Di panti jompo itu kan otomatis perawatannya tidak seperti kita merawat nenek di rumah ya kan. Makan hanya, kalau di panti jompo itu makannya kan hanya diletakkan di segini aja, sudah diletakkan, nenek makan sendiri antara nasi sama sayurnya kan dicampurkan gitu. Kalau di rumah kan tidak. Saya itu kalau di rumah itu memberi makan nenek itu nanti supnya sendiri, ikan sendiri, nasi sendiri kan, nenek itu masih bisa makan sendiri tak. Jadi masih bisa makan sendiri, jadi nggak terlalu ribet, maksud saya seperti itu. Dan nenek juga orangnya masih cincu, masih ingatannya masih bagus, matanya juga masih bagus, masih bisa berjalan, masih bisa mandi sendiri. Tapi kan saya bantu mandi, bersihin seperti itu. Tapi kalau di panti jompo kan tidak, sama sekali tidak. Dan nenek itu mengatakan pada saya, "Kamu tidak mau merawat nenek." Bukan seperti itu nek, saya itu mau merawat nenek, tapi takut mau mengambil nenek untuk dirawat. Ternyata nenek itu diletakkan di Yang Lau, maksudnya itu di panti jompo. Nenek nggak mau kayak gitu ya, seperti itulah. Setelah nenek pergi ke panti jompo, saya pergi ke agensi. 5 hari setelah itu nenek meninggal dunia karena nenek sudah tahu, dia dia terus terang teman-teman, waktu ke pasar saya mau apa dibelikan, saya mau melihat tas bagus, dia, "Kamu mau kak gitu dibayarin?" Saya melihat sandal dibeliin. Pokoknya saya melihat apapun yang saya mau, dia itu mau mengeluarkan uang, seperti itu teman-teman. Saya mau menangis teman-teman, ingat nenek saya, dia sangat baik banget kepada saya. Dan kita selalu berpelukan seperti teletabis itu teman-teman, karena nenek itu sungguh-sungguh saya rawat dengan kancing, dengan bersih sih, biar saya juga kalau peluk nenek kan nenek nggak bau kayak gitu. Sungguh saya itu kalau merawat orang tua seperti merawat orang tua saya sendiri. Saya lakukan seperti saya merawat orang tua saya sendiri teman-teman, seperti itu. Dan saya di situ merasa, katanya dokter saya tidak boleh depresi, tidak boleh stres, lupakan nenek karena nenek memang waktunya harus pulang kayak gitu. Saya benar-benar waktu itu terharu. Waktu itu sungguh-sungguh saya tidak bisa, sampai detik ini saya masih sedikit depresi. Alhamdulillah kemarin saya sudah ke dokter, kata dokter sudah bagus, nggak usah mungkin terlalu banyak nenek kayak gitu. Nenek sudah tenang di sana. Saya seperti itu teman-teman. Itulah teman-teman sedikit dari apa yang saya
rasakan sakit saya itu bukan sakit apa-apa, hanya sakit karena nenek meninggal dunia itu, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah baik lagi. Teman-teman, sampai di sini aja ya video saya, karena saya memang hanya membuat secuil-secuil, dan alhamdulillah nanti saya akan kembali lagi ke Toyan menjaga nenek hanya dengan majikan saya seorang saja. Dan katanya sama agensi saya, majikannya itu baik dan dia hanya merawat nenek, nenek masih bisa berjalan. Pokoknya nenek masih sama dengan yang nenek saya yang dulu lah, seperti itu. Saya memang suka menjaga nenek yang masih bisa berjalan, karena saya menggendong itu udah nggak kuat teman-teman, maklum usia sudah di atas 40 ya, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Jangan bosan-bosan untuk melihat video saya ya teman-teman, hanya secuil-secuil. Saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Tetap semangat, jangan lupa kerja keras, simpan uang agar kita pulang nanti masih punya harapan ya teman-teman ya. Sampai di sini saja. Salam damai selalu. Aini, I love you. Aku tresno padamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.